Oke, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan saya terus berdoa supaya tubuh, jiwa, roh kita dipelihara seutuhnya sama Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya mau ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ya, ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Elia, seorang nabi yang bernama Elia. Yang saya percaya kita semua mungkin udah familiar sama kisah ini. Kita semua mungkin tahu cerita ini. Ya, dan saya mau bacakan ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, walaupun kita udah tahu mungkin udah tahu ceritanya, tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu ngajarin hal-hal yang baru buat kita semua. Dan hari ini kita mau belajar bahwa bagaimana dalam situasi, kondisi seperti apapun Tuhan mau ngomong sama kita semua bahwa Dia masih pegang kendali dalam hidup kita. Jadi mungkin kita ngerasa bahwa kita nggak lagi pegang kendali dalam hidup kita, it's okay. Yang penting Tuhan masih pegang kendali. Oke, saya akan bacakan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab mungkin sambil dibuka, sambil baca bersama-sama dengan saya. Elia ke Gunung Horeb ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Apa yang kita baca merupakan kelanjutan dari kisah di pasal 18, di mana saat itu Tuhan lewat Elia mengadakan mukjizat di depan orang Israel. Dan Tuhan menunjukkan kepada orang Israel bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Karena saat itu orang Israel tuh menyembah dewa Baal dan banyak dewa-dewa lainnya. Ya, dan lewat Elia Tuhan menunjukkan bahwa Dialah Tuhan yang layak disembah. Dan ketika itu terjadi, Elia dan seluruh orang Israel itu menangkap nabi-nabi palsu dan membunuh mereka semua. Dan muncullah ayat yang pertama ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel bahwa Elia dan orang Israel itu membunuh nabi-nabi Baal. Izebel menjadi marah dan dia katakan, dia kirim utusan dan dia suruh ngomong kepada Elia kurang lebih sama. Aku akan berbuat sama seperti engkau berbuat kepada nabi Baal itu. Aku akan bunuh engkau dengan cara yang sama. Dan menariknya ayat ketiga yang menjadi highlight kita hari ini adalah Elia takut. Ya, dia takut dan dia pergi menyelamatkan nyawanya. Kita katakan dia pergi ke daerah yang bernama Beersheba. Ya, Beersheba adalah tempat di selatan dari Yehuda. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di sana, dan Beersheba adalah termasuk dari satu kota ya di tanah yang bernama tanah Negeb. Ya, kita katakan Elia berjalan lebih jauh ke padang gurun. Inilah penampakan, kurang lebih penampakan tanah Negeb. Tanah Negeb memang terkenal sebagai tanah yang ya, di dalamnya tuh banyak sekali padang gurun. Ya, dan sepanjang sejarah tanah Negeb terkenal sebagai tanah yang tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Hasil tanah yang tidak ada yang baik. Ya, bahkan tanah Negeb seringkali memang jadi tempat pembuangan orang-orang yang sedang dalam masalah, orang-orang yang lari, orang-orang yang dikejar-kejar, buronan. Itu semua mereka biasanya mereka lari ke tanah Negeb. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan saat itu Elia sedang ketakutan. Dan Elia, saya katakan, dia depresi, ya. Dan dia pergi ke tempat seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, pertanyaan saya, bagaimana mungkin seseorang bisa bangkit kembali, ya, kalau dalam keadaan depresi, dia dikelilingi dengan tempat seperti ini, Bapak Ibu Saudara, di mana tidak ada yang baik di sana, semua isinya orang-orang buangan dan lain sebagainya. Ya, tapi ini menariknya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Elia berpikir bahwa this is it, ini adalah akhir dari hidupku. Ya, tapi Tuhan nggak berhenti sampai di sana. Alkitab katakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, walaupun Elia lari ke tanah Negeb, tanah pembuangan, Alkitab dengan jelas katakan mata Tuhan di mana-mana. Dan saya percaya mata Tuhan masih tertuju pada Elia. Kenapa? Karena Tuhan mau nunjukin bahwa Dia masih pegang kendali atas hidup Elia. Ya, saya suka arti dari kata mengawasi. Kata mengawasi punya kata dasar yang sama seperti kata yang dipakai di menara jaga, menara penjagaan atau menara tempat di mana orang-orang mengawal. Ya,
Saya bayangkan bagaimana Tuhan menjaga Elia, Tuhan mengawal Elia. Sama seperti Tuhan menjaga kita hari-hari, Tuhan mengawal kita semua hari-hari ini. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, mungkin kita sedang dalam kondisi terjepit, sama seperti Elia. Kita nggak tahu lagi dan kita memilih untuk pergi ke tempat pembuangan. Tapi percayalah Tuhan ada di sana. Dan sama seperti Tuhan mau nunjukin kepada Elia bahwa aku masih pegang kendali dalam hidupmu. Hari ini Tuhan mau nunjukin kepada Anda dan saya bahwa Dia masih pegang kendali atas hidup kita. Ya, kita belajar dari kisah Elia. Apa yang Tuhan lakukan kepada Elia untuk menunjukkan bahwa Dia masih pegang kendali dalam hidup Elia. Kita lanjutkan ayatnya yang ke-5. Sesudah itu, ketika Elia sampai ke tanah Negeb, ya, dia tidur di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Yang pertama, Tuhan menyatakan kehebatannya kepada Elia. Tuhan menunjukkan mukjizatnya, Tuhan menunjukkan kuasanya. Seperti yang tadi kita bahas, di tanah Negeb tidak ada satu hal yang baik. Ya, tapi hari itu Tuhan memberikan Elia, saya katakan makanan terbaik Bapak Ibu Saudara. Roti bakar, air yang olehnya Elia boleh kembali beroleh kekuatan. Ini hal yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Tuhan membiarkan Elia makan, Tuhan membiarkan Elia tidur, dan Tuhan membangunkan dia lagi. Tuhan biarkan Elia makan kembali dan tidur kembali. Ini sebuah refreshing buat Elia yang akan menyegarkan kembali tubuhnya, jiwanya, rohnya. Saat itu Elia bukan cuma lelah secara mental, tapi saya percaya secara fisik pun dia lelah. Dan dia perlu makan, dia perlu istirahat. Dan itu yang Tuhan sediakan buat dia. Di tanah Negeb, di tempat pembuangan, di tempat yang tidak ada kebaikan di sana, Tuhan sediakan satu refreshing buat Elia. Sederhana, makanan dan air. Dan saya percaya ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Tuhan menyatakan kehebatannya buat kita. Tuhan masih sanggup pelihara kita di tanah Negeb kita masing-masing. Di tempat di mana kita merasa tidak ada yang baik lagi di sini. Tidak ada satu hal yang bisa kita harapkan di sini. Tempat di mana kayaknya tempat pembuangan, tapi Tuhan masih pelihara kita. Sama seperti yang saya bahas di minggu kemarin tentang blessing in disguise. Saya percaya dimanapun, kapanpun, apapun situasinya, berkat Tuhan selalu ada. Walaupun kadang tersembunyi, dan kita harus membuka mata kita, membuka hati kita untuk melihat bahwa Tuhan masih memberkati kita hari-hari ini. Saya katakan hari ini Tuhan masih pegang kendali atas hidupmu. Tuhan masih sanggup memberkati engkau. Tuhan masih sanggup mengerjakan kehebatan dan kuasanya dalam hidup kita. Itu yang pertama yang Tuhan kerjakan dalam hidup Elia. Tuhan menyatakan kehebatannya. Kemudian yang kedua, ya, ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Posisinya Elia sudah sampai ke Gunung Horeb, ya. Dan Tuhan bertanya kepada Elia, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Ayat 10, jawab Elia, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman Tuhan, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Saya suka apa yang Tuhan lakukan yang kedua ini Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu saya kebetulan sedang mendengarkan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Dale Bronner, Bishop Dale Bronner. Saya suka dengar khotbah beliau, dan beliau bahas ayat-ayat ini. Beliau katakan hal yang sama. Beliau katakan hal seperti ini. Ketika Tuhan menyuruh Elia keluar dan berdiri di atas gunung, Tuhan menunjukkan satu hal yang begitu luar biasa. Tuhan menunjukkan angin besar yang kuat, yang sanggup membelah gunung-gunung.
Ya, kemudian Allah menunjukkan gempa bumi, Allah menunjukkan api, tapi di dalam kesemua itu Tuhan tidak ada. Ya. Kemudian Tuhan katakan muncullah angin sepoi-sepoi basah. Ya, yang dalam terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan small still voice, suara yang lembut, suara yang gentle, seperti seorang berbisik, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Elia yang kedua, ya, untuk menunjukkan bahwa ia sedang pegang kendali dalam hidup Elia, adalah Tuhan menyatakan kehadiran, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menunjukkan bahwa dia hadir, dan saya suka bagaimana Tuhan nunjukin dia hadir itu seperti apa. Ya, Tuhan katakan dia hadir lewat angin sepoi-sepoi basah, lewat small still voice, suara yang gentle, suara yang lembut seperti seorang berbisik. Dale Bronner tuh bilang gini, kapan sih seseorang berbisik? Kita berbisik ketika kita dekat dengan orang itu. Ya. Jadi ketika Tuhan berbisik, ketika Tuhan datang dengan suara yang lembut, suara yang gentle, suara yang seperti whisper, seperti bisikan, ya, Tuhan nunjukin kehadiran dia, bahwa dia dekat sama Elia. Saya bayangkan Tuhan sedang dekat dengan Elia dan dia berbisik di telinga Elia. Ya. Dan ini luar biasa, Bapak Saudara. Sama seperti yang pertama, ini hal yang sederhana, hal yang simple. Tuhan tidak tunjukkan hal-hal ajaib, hal-hal yang perkasa, yang luar biasa. Tapi Tuhan datang dengan hal yang sederhana. Ya. Dan itu kembali menguatkan Elia. Ketika Tuhan hadir, ya, ayat 13. Setelah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya. Ia pergi keluar, berdiri di pintu gua, maka datanglah suara kepadanya, sama, small still voice, a gentle voice, a whisper. Ya, datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 14, Elia menjawab hal yang sama, ya, dengan yang dijawab di ayat yang ke-10. 2 kali Tuhan tanya hal yang sama, dan 2 kali Elia menjawab dengan hal yang sama. Tapi saya membayangkan situasi kondisi yang berbeda. Yang pertama kali ketika Tuhan tanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Saya bayangkan bagaimana Elia menjawab dengan dia menjawab dengan mungkin rada marah, Bapak Ibu Saudara. Dia curahkan semua isi hati dia. Aku sendirian, aku tidak ada yang menolong aku. Aku bekerja giat-giat bagi Engkau. Tapi yang kedua, setelah dia tahu bahwa Tuhan dekat dengan dia, ketika Tuhan datang dengan satu suara yang small still voice, yang lembut, yang gentle, ya, saya percaya respon Elia pun berbeda. Mungkin Elia menangis ketika dia menjawab di ayat yang ke-14. Walaupun jawabannya sama, tapi perasaan Elia berbeda. Dia dikuatkan. Dia menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan hadir dalam hidup dia. Bapak Ibu Saudara, ada 2 hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau nyatakan kehebatannya, dan Tuhan mau nyatakan kehadiran dalam hidup kita. Untuk menunjukkan bahwa dia masih pegang kendali dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir bahwa saat ini kita nggak lagi pegang kendali dalam hidup kita. Ya, banyak di antara kita sedang sulit, sedang susah. Ya, masa depan kita kayaknya makin kabur dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan, it's okay, it's fine. Ya, kalau kita ngerasa saat ini kita nggak lagi pegang kendali, nggak apa-apa. Yang penting sadari bahwa Tuhan masih pegang kendali dalam hidupmu. Tuhan masih ada di sana. Tuhan masih sanggup menyatakan kehebatannya, kuasanya, kebesarannya, dan Tuhan sanggup untuk menyatakan kehadiran dalam hidup kita. Sadari bahwa masih ada Yesus dalam hidupmu. Dan kalau masih ada Yesus, maka saya percaya masa depan sungguh ada. Kita nggak perlu berlama-lama di tanah Negeb. Sama seperti Tuhan. Tuhan nggak mau Elia lama-lama di tanah Negeb. Makanya dia panggil kembali Elia ke Gunung Horeb. Hari ini, mari kita kembali ke Gunung Horeb. Mari kita tinggalkan tempat pembuangan ini. Mari kita tinggalkan tempat di mana tidak ada kebaikan di sini. Dan kita kembali ke Gunung Allah. Untuk kembali mendapatkan tujuan daripada Tuhan. Mendapatkan kembali visi. Mendapatkan kembali mimpi dan harapan kita di hadapan Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan, pesan Tuhan yang sederhana, yang singkat ini boleh menguatkan kita semua, boleh mengingatkan kita semua. Kalau kita ngerasa bahwa kita nggak lagi pegang kendali dalam hidup kita, it's okay. Yang penting Tuhan masih pegang kendali atas hidupmu, ya. Dan mari lihat kehebatan Tuhan, mari lihat, rasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. 2 hal ini kita perlukan. Kita nggak perlu hal yang dahsyat, kita nggak perlu hal-hal yang besar, yang ajaib. Kita hanya perlu hal yang sederhana kadang-kadang. Sederhana ketika Tuhan memberikan kita refreshing, dan sederhana ketika Tuhan menunjukkan bahwa aku dekat dengan Engkau. Dan itu cukup buat kita untuk menyadari bahwa Tuhan masih pegang kendali. Dan kalau Tuhan masih pegang kendali, saya mau katakan apa yang bisa salah dalam hidup kita. What can go wrong if God is still in control in our life? Biar pesan Tuhan ini boleh membuat kita semua, memberikan kekuatan dan memberikan berkat
yang baru buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.